My grief is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Say Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. We crying out, holy, 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 holy you are, my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 worthy you are, King of all glory, awesome in power, wonderful one. Yeah, 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 yeah. Let's sing it out. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Woo. Your love is the only. Tuhan, selamat siang dan shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Dan saya menyapa juga selamat siang dan shalom bagi jemaat yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Kita bersyukur di minggu yang pertama di bulan November, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita awali ibadah kita dengan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita awali doa kita awali ibadah kita dengan doa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Terima kasih kami memasuki bulan November, bulan Thanksgiving, di mana kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Makasih buat nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami.
presiden yang akan terpilih, yang terbaik daripada Tuhan, yang terpenting nama Tuhan yang ditinggikan di Amerika, yang terpenting Amerika kembali kepada destiny Tuhan. Bila kita tinggikan Tuhan, bila kita sapa Tuhan, biar hanya Tuhan Yesus yang jadi presiden, yang jadi Tuhan dan Raja atas Amerika. Amin saudara. Waktu kita nyanyi pujian ini, kita deklarasikan hanya Dia Tuhan Yesus yang besar, hanya Dia Tuhan Yesus yang memerintah buat Amerika. Katakan amin, katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Yang musiknya deklarasikan, kita berkata bersama-sama, hanya Tuhan Yesus, hanya Yesus Raja, Dia Tuhan dan Raja buat Amerika. melimpah atas kami semua siang hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat siang dan shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Siapa dalam keadaan luar biasa karena punya Tuhan Yesus yang luar biasa? Angkat tangan, katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, karena kasih-Nya besar atas saudara dan saya. Amin. Yang sudah menembus hidup kita, dan kita percaya kita semua
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang berdaulat di atas segalanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami, keluarga kami, atas kota dan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, biarlah ibadah kita hari ini sungguh-sungguh kita perlu Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan Amerika. So many people says that it's going to be tough time for America in the next few days. But we certainly believe and we walk with God. As long as we are with God, everything will be alright. Bagaimanapun keadaan kita, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, semuanya akan menjadi baik. Amin, saudara-saudara. Let's sing this song again, once again. Engkaulah Tuhan, you are God, you are awesome. Engkaulah Tuhan, you are our King. Hallelujah. Engkaulah Tuhan kita yang dahsyat.
di Amerika semakin jelas. Bila kami tahu, sadar, understand kalau Tuhan punya rencana yang dahsyat. You have great purpose and destiny for this country, oh God. And once again we pray, let your will be done, let your kingdom come. Biarlah kehendak-Mu terjadi hari-hari ini di tengah-tengah kami. Speak to us, Holy Spirit. We need you more than anything else. Kami perlu Engkau lebih dari segala-galanya. Di dalam nama Yesus, if you believe, semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. You may be seated in the presence of the Lord. Shalom and good morning. Cuma satu orang yang jawab shalom. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, saudara. Saya cuma mau ngalir karena waktu tadi kita menyembah Tuhan. Ada pesan Tuhan yang harus saya sampaikan. Saya sedikit merubah khotbah saya. Ya, tidak gampang saudara untuk kita pastor atau pembicara mengubah khotbah yang sudah dipersiapkan. Kita harus percaya bahwa saat kita taat, kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan berbicara. Karena mimbar ini bukan punya saya, mimbar ini punyanya Tuhan. Dan biarlah pesan Tuhan saja yang disampaikan buat kita. Baik, mari kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Haleluya. Firman Tuhan berkata begini. Rafael, you doing great job. Dustin, you doing great job. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah bumi, atau yang ada di dalam air atau di bawah air. Wow, thank you. Ayat kelima, ya kita baca sama-sama deh. Ayat kelima. 1, 2, 3. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari keturunan yang membenci aku. Bapak Ibu Saudara, Keluaran pasal 20 ini ditulis Tuhan dan diterima oleh Musa 10 tulah. Dan the important thing, hal yang penting adalah waktu itu Tuhan sedang murka, Tuhan sedang marah, Tuhan sedang tidak happy dengan umatnya bangsa Israel. Kenapa? Alkitab berkatakan waktu Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai, saat dia menerima 10 tulah ini, saudara, sedang Musa menerima 10 tulah ini, bangsa Israel sedang di bawah sana, di bawah gunung, menyembah berhala, menyembah lembu emas. Mereka membuat lembu emas, mengumpulkan persembahannya, mengumpulkan kekayaannya, dan membuat lembu emas dan disembah, dipuja, diagungkan. Bahkan mereka menari-nari untuk menyembah lembu emas itu. Dan Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel melalui Musa tentunya, bukankah aku yang melepaskan engkau dari Mesir? Bukankah aku yang membuat mujizat? Bukankah aku yang melepaskan engkau dari Fir'aun? Bukankah aku yang membawa engkau keluar dari perbudakan, yang menolong engkau, yang memberkati engkau, yang membuat mujizat bagimu, yang menolong dan melakukan perkara yang ajaib? Kenapa setelah semuanya aku sudah lakukan, kata Tuhan, engkau malah menyembah berhala, menyembah yang lain? Wow, Tuhan sangat marah, Tuhan sangat kecewa, dan Tuhan sangat sedih. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, waktu Musa turun ke bawah, lembu emas itu dipatahkan, dan hampir sepertiga atau sebagian besar orang itu termakan oleh tanah yang ternganga dan mati karena mereka nggak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga ada koneksinya dengan Amerika?
Saudara, kalau kita belajar sejarah Amerika, ini saya mau belajar bersama dengan saudara. Bukankah dulu Amerika didirikan, negara ini didirikan oleh orang-orang yang cinta Tuhan? Waktu mereka sedang struggle di Europe, struggle di Eropa, saudara, sejarah Amerika berkata mereka berjalan, mereka berlaut, ya saudara, menyeberang lautan dari Eropa sampai Amerika. Ada yang menempuh perjalanan 2 bulan, ada yang menempuh perjalanan 3 bulan, naik kapal, saudara. 7 orang dari keluarga mereka berangkat, yang selamat cuma 3, 4 atau paling banyak separuh. Ya puji Tuhan, kita dari Indonesia naik ANA, naik SQ, enak, saudara, dikasih makan, ya nambah, kurang, tidurnya enak. Kalau Amerika, orang-orang Amerika, pendiri bangsa ini, pendiri negara ini, mereka saudara naik kapal, gak ada mesinnya, mereka naik kapal berlayar berbulan-bulan. Dan yang menarik, oleh karena kemurahan Tuhan, mereka sampai di Amerika. Dan penemu Amerika, saudara, siapa? Masih ingat? Mr. Columbus, saudara. Siapa Mr. Columbus? Orang Italia. Haleluya. Makanya di sini dulu ditulis itu Night of Columbus. Jadi orang-orang Italia merayakan ditemukan Amerika oleh Columbus di tempat ini berkali-kali. Nah, saudara, waktu orang Amerika sampai di sini, mereka bertanam, bercocok tanam, dan akhirnya menghasilkan panen. Panen yang pertama itu mereka mengadakan namanya Thanksgiving. Siapa yang November ini senang merayakan Thanksgiving? Siapa yang mau ikut Thanksgiving? Siapa mau makan turkey, green bean, mashed potato, ya saudara? Saya Thanksgiving maunya cuma Black Friday saja, ya. Saudara, Thanksgiving itu ada karena bangsa Amerika hari itu bersyukur. Tuhan membawa mereka susah dari Eropa, Tuhan membawa mereka susah dari negeri aslinya sampai ke sini selamat dan bercocok tanam. Akhirnya menghasilkan tanaman, buah panen, dan mereka membawa hasil makanan panen yang pertama untuk Thanksgiving kepada Tuhan. Dan mereka sadar, saudara, kalau bangsa ini ada karena kebaikan Tuhan, anugerahnya Tuhan. Oleh sebab itu mereka Thanksgiving. Dan yang menarik, waktu Presiden George Washington mendirikan bangsa ini, maaf, hari ini saya akan khotbah tentang Amerika, biar saudara tahu komplit semua sejarahnya Amerika. Waktu Presiden George Washington, presiden pertama, mendirikan bangsa ini dan tanda tangan, saudara, di mana? Di 5 sama Market Street, Philadelphia. Disitulah dicetuskanlah Amerika dan dibuatlah duit yang pertama, uang yang pertama. Di situ ditulis In God we trust. Di dalam Tuhan kita percaya. Karena mereka tahu yang membuat bangsa ini ada, yang membuat bangsa ini bisa berdiri karena Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan. Nah, oleh sebab itu apa hubungannya dengan election? 2-3 hari lagi ya Amerika akan election, dan puji Tuhan sudah banyak yang memilih. Saudara, kalau saya pergi kemana-mana, ini pertanyaan saya, Pak Beni tahu enggak siapa yang menang? Trump atau Biden? Yang menang siapa, Pak? Wah, bukan tahu, nggak ada. Ini pertanyaan yang kelima selama hari ini. Ketemu orang selalu tanyain, aku duduk dukun, rek, aku gak ngerti, rek, siapa pemenangnya? Nah, saudara-saudara, iklan-iklan di mana-mana terjadi begini. Kalau ini yang jadi presiden, Amerika akan aman. Kalau ini yang jadi presiden, Amerika akan diberkati. Kalau partai ini yang akan memimpin, semuanya akan baik-baik. Saudara-saudara, hari ini kita bernyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas Amerika, ku berserah penuh. Saudara-saudara, Tuhan gak mau orang Amerika mengandalkan manusia. Katakan amin. Tuhan gak mau orang Amerika saudara mengandalkan satu nama, satu presiden, atau satu golongan, atau satu partai. Karena apa? Tuhanlah yang mendirikan bangsa ini, Tuhanlah yang memberkati bangsa ini. Dan maaf, kalau kita berkata, oh si A yang jadi presiden semua aman, amin. Wow,
Ada yang mau begitu, saya mau beritahu, itu penyembahan berhala. Saya ulangi, saya agak keras hari ini. Kalau kita berkata bahwa, oh kalau presiden ini menang, maka presiden ini akan membuat Amerika jadi luar biasa, atau partai ini Demokrat atau Republikan membuat menang, maka semuanya akan oke. Jadi kita mau mengandalkan manusia, jadi kita mau mengandalkan partai, saudara. Maka sama dengan Keluar pasal 20, itu berarti kita sedang terlibat dalam penyembahan berhala. Sebab aku adalah Tuhan yang cemburu. Bukankah aku yang melepaskan Israel dari Mesir? Bukankah aku yang membuat Amerika diberkati? Bukankah aku yang membuat bangsa ini dari Eropa pindah ke Amerika diberkati? Kenapa percaya kepada manusia? Kenapa mengandalkan partai politik? Kenapa mengandalkan manusia lagi? Bukankah hanya Tuhan yang harus kita andalkan? Bukankah Tuhan yang harus nomor satu buat hidup kita dan bangsa kita? Amerika bertobat. Yang membuat negara ini dibesarkan, diberkati bukan Demokrat atau Republikan, bukan Mr. Trump atau Joe Biden. No. You have to repent. Not Mr. Trump, not Joe Biden that make this country blessed. Only God we trust. And guess what? God can use Mr. Trump. God also can use Mr. Biden. Both of them, God can use them. Our faith, our trust only in God. If we trust human being, that means we worship idol, and God doesn't please with that. Repent, bertobat, saudara. Maaf, saudara, sering banyak kita mengagung-agungkan manusia, mengagung-agungkan partai politik, mengagung-agungkan yang lain, saudara. Bukankah negara ini ada semua karena anugerahnya Tuhan? Yang setuju katakan amin. Yang mengerti khotbah saya lambaikan tangan. Haleluya. Saya perlu menyampaikan ini, saudara. Kalau enggak, saudara, nanti iman kita kepada manusia, iman kita kepada si A dan si B, dan kita salah di hadapan Tuhan. Tuhan angry, Tuhan marah, saudara. Nah, saya sharing aja teman-teman kita Amis. Siapa yang pernah ke Lancaster? Angkat tangan. Siapa yang pernah lihat suku Amis? Saya tanya, siapa yang pernah foto sama orang Amis? Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh, Pak. Kenapa, Pak? Kok nggak mau orang Amis foto? Ini rahasianya. Karena orang Amis lihat setelah kita foto kita masuk sosial media, foto-foto kita masuk di figura. Orang-orang Amis ngomong, yang dipuji, yang disembah cuma Tuhan. Karena orang-orang Philadelphia suka nyembah fotonya sendiri, katanya saudara. Ya, it's extreme, just joke, Nah iya, kadang saudara kita mengagungkan manusia, termasuk mengagungkan foto kita sendiri. Kalau fotonya bagus, kita taruh di profil, kita nggak tak hapus-hapus sepanjang masa, saudara. Itulah yang dijaga oleh orang Amis. Makanya dia tidak mau ambil foto, supaya mereka cuma menyembah Tuhan dan tidak menyembah dirinya sendiri. Kita bisa nggak seperti itu sih. Kita sih senang punya foto-foto yang bagus. Tapi maksudnya mari kita belajar. Yuk, hati kita, fokus kita cuma menomorsatukan Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan akan menyertai bangsa ini? Siapa yang percaya Tuhan akan memberkati bangsa ini? Fokus kita sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, tadi waktu kita nyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Jadi yang pertama, number one, we have to confess that Jesus is the King for America. That Jesus is the President of the presidents of America. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Siapa yang bilang? Ada yang ngomong, oh Pak, kalau Biden yang jadi presiden semuanya akan aman. Siapa yang bilang? Nanti coronavirusnya akan ya. Siapa yang bilang nggak akan pernah yang tahu? Sampai sekarang saintis sudah sedang ngerti gimana caranya men-stop pandemi ini. Oh nanti kalau Mr. Donald Trump jadi presiden, ekonomi baik, saudara-saudara. Saya nggak tahu. It's not going to happen. Yang saya tahu adalah
Hanya Tuhan yang bisa men-stop pandemi ini. Hanya Tuhan yang bisa men-stop krisis ini. Makanya kita perlu berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup memakai siapapun juga untuk menyelamatkan bangsa kita dan negara kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama adalah mengakui Tuhan atas bangsa ini. Yang kedua, saudara, dikatakan engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, berdaulatlah, berserah sama Tuhan. Saudara, waktu kita mengakui Dia sebagai Raja, yang kedua yang harus kita lakukan, kita berserah kepadanya, biarlah Dia yang take control. Dia menjadi Raja atas hidup kita. Terkadang saudara kita berkata, engkau Raja, engkau Tuhan, tetapi maaf, yang menjadi Raja atas hidup kita masih kita sendiri. Yang kita lakukan cuma egois kita sendiri. Yang kita kerjakan cuma mimpi kita sendiri. Yang kita kerja cuma keinginan sendiri. Seharusnya kalau kita berkata, engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, maka semua yang kita kerjakan dan lakukan adalah kehendak dan rencananya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, dan Tuhan hari-hari ini kehendaknya melalui pastor message yang disampaikan oleh Pastor Niko adalah gereja sekarang masuk di dalam masa penempaan proses pembersihan. Kenapa pandemi diizinkan Tuhan? Supaya kita diproses, dibersihkan. Kenapa kita dibersihkan? Untuk perkara-perkara yang lebih besar lagi setelah pandemi. Ada kemuliaan, ada penuaian jiwa-jiwa yang lebih besar lagi. Yang setuju katakan amin. Dan Yesaya pasal 40 ayat 30-31 berbicara tentang Raja Wali yang naik terbang tinggi. Tadi khotbah saya di ibadah yang pertama, Raja Wali yang naik terbang tinggi. Raja Wali itu tidak pernah takut badai. Raja Wali justru menumbangi badai untuk menyeberangi gunung yang tinggi. Burung-burung yang kecil yang lainnya ketakutan. Burung-burung yang kecil lainnya nervous kalau waktu ada badai. Tapi Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Nah saudara, Amerika itu lambangnya adalah eagle, Raja Wali. Wow, ini prophetic. Kalau Raja Wali mau naik terbang tinggi, apa yang harus dialami? Mereka juga harus mengalami namanya proses di dalam kehidupan. Saudara, Raja Wali itu umurnya bisa sampai 100 atau 120 tahun. Sampai di sini mau umurnya 120 tahun. Nggak ada. Aduh Pak, 120 tahun berarti saya kerja di ICS 100 tahun. Saya jadi pendeta, gembalain 100 tahun. Wow, kayak Musa, saudara. Saudara, ternyata saya pelajari kenapa itu eagles, Raja Wali bisa umurnya 120 tahun. Di umur yang ke-60, di umur yang ke-50, mereka mengalami namanya proses kehidupan yang baru. Proses peremajaan. Nah, pesan Tuhan hari-hari ini kan new dimensi. Ada new dimensi. Dan Amerika bukan kebetulan dilambangkan eagles. Jadi kalau eagle bisa survive bertahan sampai umur 120 tahun, maka dia harus mengalami namanya proses kehidupan. Yang pertama yang terjadi saudara, waktu eagle mau mengalami namanya proses kehidupan, mereka harus naik ke tempat yang tinggi. Dan setelah mereka ada di tempat tinggi, apa yang mereka lakukan? Mereka akan berdiam di situ beberapa lama. Dan tiba-tiba bulunya protol, bulunya lepas satu demi satu. Rontok saudara. Karena bulu yang berpuluh-puluh tahun itu sudah tidak bisa dipakai lagi untuk tahun-tahun ke depan. Maka bulu-bulu itu rontok dan tubuhnya Raja Wali mulai mengalami namanya berdarah-darah. Dibersihkan. Yang lama-lama itu dibersihkan. Yang lama-lama itu di-clean, dibersihkan. Sehingga muncul bulu-bulu yang baru. Selama berbulan-bulan itu sudah dibersihkan. Karena dia harus diam di atas gunung, di atas pohon yang tinggi, dibersihkan.
Siapa yang merasa selama 8 bulan ini di lockdown Anda sedang dibersihkan Tuhan, angkat tangan. Atau aduh nggak terjadi apa? Saya merasakan dibersihkan. Pelayanan saya, motivasi saya, visi saya, semua pelayanan kita diubah, dibersihkan semua. Kami ada fellowship dengan para pendeta yang biasanya ibadah di hotel-hotel yang bagus-bagus. Sekarang nggak bisa lagi, kehilangan kontrak, nggak tahu nanti ibadah. Beberapa teman saya nggak tahu mau ibadah di mana ini nanti Pak. Penghasilan dan sebagainya gereja dibersihkan, motivasi kita dibersihkan seperti Raja Wali itu. Tapi puji Tuhan, waktu kita mau dibersihkan, Tuhan kasih bulu-bulu yang baru. Dengan bulu-bulu yang baru ini kita akan naik terbang tinggi lebih lagi dan kita masuk dimensi yang baru. Saya sangat yakin Tuhan juga mau bersihkan Amerika. Amerika dulu mengandalkan Tuhan, in God we trust. Hampir 20-30 juta orang Amerika berkata they are atheist, gak percaya kalau ada Tuhan. Wow. Nah, setiap hari Minggu mereka gak lagi ke gereja, tapi mereka ke tempat-tempat hobi mereka, stadion, football, sport dan sebagainya. Karena mereka gak yakin kalau ada Tuhan. Gak lagi in God we trust, but in our knowledge we trust, in our own idea we trust, in our own self. Maka yang terjadi, ini saudara, kalau saudara pernah dengar New Age Movement, agama yang percaya bahwa diri kita bisa menyelesaikan masalah, persoalan karena kita punya kemampuan. Dan pengikutnya di Amerika 40 juta orang. New Age Movement. Gak percaya Tuhan, percaya kemampuan diri sendiri. Wow. Tuhan mau bersihkan itu semua. Dengan pandemik, saya mau beritahu, dokter yang pintar-pintar di dunia berhenti bicara, gak bisa menemukan. Seumur hidup saya gak pernah lihat sakit penyakit yang bisa melanda hampir 200 negara di dunia. Sampai di desa saya namanya Sidoarjo, Kencong, Jember, Jawa Timur, semua pakai masker. Bahkan mantri desa saya yang dulu praktek di tempat saya kena corona, saudara. Ternyata corona go all over the world. Karena Tuhan mau bersihkan iman kita. Tuhan mau bersihkan Amerika. Sehingga yang kotor-kotor, yang gak benar, Tuhan mau sucikan. Sehingga mereka kembali kepada destiny-nya Tuhan. In God we trust. Sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan Amerika. Bukan partai politik, bukan presiden. Oleh sebab itu, di pandemi ini Tuhan mau membersihkan apa yang perlu dibersihkan. Yang setuju katakan amin. Gak enak Pak, betul. Gak enak. Gak enak Pak, betul gak enak. Saudara, dibersihkan. Yang kedua saudara, apa yang dialami Eagles waktu mereka harus masuk pembersihan itu? Cakarnya. Eagle itu cakarnya saudara, itu untuk menangkap ikan. Cakarnya itu untuk menangkap mangsa-mangsanya. Maka di saat itu eagle akan mematuk-matukkan atau mencakar-cakarkan cakarnya sampai berdarah-darah beberapa bulan, sehingga ganti cakar-cakar yang baru yang lebih strong. Kuku-kukunya muncul yang baru karena kuku yang lama itu sudah tidak strong lagi. Bapak Ibu Saudara, saya yakin ini pesan Tuhan untuk Amerika. Di saat pandemik terjadi, akan terjadi kegerakan doa yang luar biasa. Return to God, kembali kepada Tuhan. Dan setelah itu Tuhan akan memakai bangsa ini lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan akan pakai Amerika lebih dahsyat lagi? Wow. Kuku-kukunya akan kuat lagi. Ya. Setelah diproses, setelah babak belur, setelah berdarah-darah, setelah mengalami proses yang berat, dibersihkan, Amerika Eagles itu akan kembali kepada Tuhan. Dan saat mereka kembali kepada Tuhan, kuku-kukunya akan kuat lagi. Dan saya percaya bangsa ini akan jadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain. Sejarah pernah mencatat, Amerika adalah
bangsa yang mengirim misionari yang paling banyak ke seluruh dunia. Saya masih ingat suatu saat kita cek di Mennonite sendiri. Mennonite selama 10 tahun terakhir etnis sudah mengirim 3.500 misionari ke Indonesia dari Amerika. Wow. Nomor 2 Korea, tapi tetap Amerika. Nah, saudara, orang-orang Indonesia, orang-orang Timur sering begini. Saya masih zamannya pertobat. Oh, pendeta-pendeta hebat dari Amerika datang khotbah. Dulu ada Benny Hinn, dulu ada Morris Cerullo, dulu ada, wah hebat sekali. Saudara, used to be, dulu kayak gitu. Amerika mengekspor misionari-misionari yang memporak-porandakan kuasa kegelapan di Papua, di Ambon, di Timor, di Batak sana. Orang-orang akan masuk ke sana memberitakan di India, di China. Saudara. Tapi hari-hari ini Amerika sudah stop ngirim misionari. Yang dikirim adalah, maaf, film-film Hollywood yang intinya pornografi, lesbian, LGBT. Yang dikirim bukan lagi misionari-misionari, tetapi influence kepada dunia. Ada istilah begini, kalau Amerika bersin, semua dunia juga ketularan, saudara. Film yang diekspor dari Amerika tidak lagi memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara lihat film-film di seluruh dunia, datangnya dari mana? Hollywood. McDonald menjangkau seluruh dunia. That is good, McDonald makanan. Tapi Hollywood membuat mental, membuat pikiran-pikiran yang tidak benar terjadi buat anak-anak muda di seluruh dunia. Datangnya dari mana? Los Angeles, California, which is Hollywood. Pertanyaan, kapan Amerika kirim misionari lagi? Kapan Amerika mengirim hamba-hamba Tuhan? Dan saya berdoa, setelah musim pandemik ini berlalu, Amerika akan kembali cinta kepada Tuhan karena sedang dibersihkan dan kuku-kukunya menjadi tajam lagi. Bapak Ibu Saudara, baiklah ini juga menjadi aplikasi buat hidup kita. Setelah pandemik berlalu, jangan saudara menjadi pribadi yang sama lagi. Saudara harus lebih semangat lagi melayani Tuhan. Saudara harus lebih cinta lagi melayani Tuhan. Saudara akan semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Biarlah hampir 1 tahun ini kita di lockdown, kita masuk dalam pertobatan. Waktu kami Zoom dengan gembala pembina Pak Niko dengan hamba Tuhan, dia selalu, kami dibersihkan, kami banyak bertobat, kami banyak datang sama Tuhan. Supaya apa? Nanti setelah pandemi berlalu, kuku-kuku kita semakin tajam, pelayanan kita semakin tajam lagi, dan kita dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan saya berdoa gereja kita juga dipakai Tuhan dengan luar biasa lagi. Jangan sampai sebelum pandemik sama, sesudah pandemik sama. Nyanyi apa? Aku masih apa? Seperti yang dulu. Jangan saudara, ojo saudara. Biarlah lockdown ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Biarlah lockdown pandemi ini menjadi sekolah yang berharga. And you will never forget it. Waktu nanti kita tua, waktu nanti kita sudah lanjut usia, kita bisa ngomong sama anak cucu, engkau dan emak dulu di lockdown 9 bulan, ada pandemi. Gak enak, kemana-mana pakai masker, kemana-mana gak boleh banyak orang, gak boleh makan di restoran, harus social distance, harus cuci. Saya tuh setiap hari mandi kadang 3-4 kali, saudara. Karena setelah besukin jemaat, mandi lagi, keluar mandi lagi. Istri saya tanya, waduh, kalau winter sehari mandi 4 kali, gimana nanti bekisi kabeh, saudara. Bingung kan? Nanti saya bisa cerita kepada anak cucu, tapi engkau setelah di lockdown, pelayanan engkau dipakai Tuhan lagi, gereja kita semakin dahsyat lagi. Jangan sampai waktu anak cucu setelah di lockdown, engkau gimana? Ya tetap aja, nggak ada perbedaan. Aduh, engkau kenapa nggak bertobat?
Imagine saya sudah dipanggil lengkong, saudara. Jasin cucuknya berapa ya, saudara? Mati. Kita belajar. Ya, saudara. Jangan sampai juga Amerika setelah di lockdown nggak berubah. Setelah Philadelphia dibakar-bakar nggak berubah. Setelah rakyat di mana-mana nggak berubah. Waduh, itu namanya bebal. BIBAL. Udah judi kalau bertahun-tahun tetap judi terus, itu bebal. Udah jatuh di lubang yang sama berpuluh-puluh kali, jatuh lagi dan jatuh lagi, itu bebal. Udah dikhotbahin nggak bertobat, udah bebal. Tinggal mulut hanya terbuka, mulut bumi terbuka seperti bangsa Israel. Mereka ditelan, karena diperingatkan berkali-kali nggak bertobat. Jangan seperti itu, saudara. Miliki teachable spirit, roh yang mau diajar. Kalau Tuhan bicara kita nggak bebal, dengar dan melakukan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang terjadi waktu sang Raja Wali itu diproses Tuhan? Yang pertama, saudara, bulunya diprodolin, ya, diganti dengan bulu yang baru, cakarnya diganti. Dan yang terakhir, patoknya, gitu ya, di mulutnya itu patoknya juga diganti. Yang menarik, dia harus patokan ke batu berkali-kali. Das, sampai akhirnya patah, saudara. Dan waktu patah itu berdarah-darah. It's not good. It's not fun. Saudara, perubahan itu gak gampang. Perubahan itu kadang menyakitkan. Yang setuju katakan amin. Dirubah itu sakit, saudara. Rasanya darah-darah. Tapi yakini Tuhan mau mempertajam kita. Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang tumpul. Rohani kita tumpul, karunia kita tumpul, doa kita tumpul, pelayanan kita tumpul. Tuhan mau kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yakini, waktu kita tinggalkan yang lama, Tuhan menggantikan dengan hal yang baru, yang lebih dahsyat. Saya percaya begini, di era pandemi ini, Tuhan mau kita meninggalkan hal-hal yang lama, yang tidak berkenan, cara-cara yang lama. Tuhan mau cakar kita baru, patok kita, yaitu patok kita cucuk kita itu jadi baru, lebih tajam lagi. Saya kemarin dengan kesaksian teman kita dari GBI Sorong, namanya Pastor Heri. Pastor Heri ini anggota Brimob, dikultril ke Papua. Kan Papua di daerah Jayapura, di daerah itu, wah seru, saudara. Tapi karena dia cerdas, sambil jadi Brimob, jadi komandan, dia bisnis, saudara. Maaf kan, zaman dulu polisi bisnis. Dan dia dapat duit miliaran, saudara. Kaya, polisi lagi kaya. Saudara mau tanya, Pak bisnis apa? Oh, contoh kok aku, jangan tanya aku, mau contoh. Tapi dia ngomong, bisnisnya kurang baik, Pak, gak benar. Kaya. Nah, suatu saat Tuhan berbicara kepada dia, harus tinggalkan itu. Dia polisi, dia tinggalkan bisnis yang gak benar. Dipanggil jadi hamba Tuhan, dilantik jadi hamba Tuhan, mengembalakan. Nah, saudara, saya lihat gereja ini bertumbuh, saudara. Saya lihat ini di Papua gede gerejanya. Sound system misalnya, waduh bagus sekali. Saya lihat, waduh bagus sekali. Sekali kebaktian 300 orang, dia 3 kali ibadah di Sorong. Gembalanya bukan full timer, seorang Brimob polisi. Saya tanya sama mereka di interview, Pak gimana sejarahnya gereja ini? Dalam waktu 2-3 tahun kok sudah bertumbuh seperti ini? Istrinya ngomong, Pak dulu melewatinya sulit. Kami dulu duit banyak, Pak. Ya, untungnya bermiliar-miliar, tapi Tuhan mau tinggalin dan kami tak. Waktu kami tinggalkan tadi itu, Pak Benny tahu, kami Pak tahu nggak? Saya harus jualan kue, Pak. Biasa terima duit miliaran, saya harus jualan kue ini. Ibu gembala jualan kue karena gajinya pegawai negeri nggak cukup, Pak. Jualan kue dia tawarkan kemana-mana. Puji Tuhan, setelah kami taat, Tuhan menggantikan dengan yang luar biasa. Loh kenapa ibu tinggalkan bisnis debatnya? Karena kami tahu bisnis itu nggak benar, Pak. Memang duitnya banyak. Kami tinggalkan karena kami ingin senangkan Tuhan. Tetapi kita menyenangkan Tuhan nggak pernah sia-sia
Tuhan ganti. Dan oleh sebab itu pelayan diberkati luar biasa, karena Tuhan gak pernah utang sama kita. Saya mau amin. Tuhan mau gantikan cakar-cakar kita, patok-patok kita, cucuk kita dengan sesuatu yang baru juga. Saya tahu Amerika akan dipakai Tuhan lebih lagi. Banyak nubuat berkata bangsanya akan diberkati lebih lagi, tapi harus mau diproses. Demikian juga kita. Biarlah pandemik itu memproses kita. Kita akan soar like eagles. Saudara, yang menarik, Raja Wali itu gak terbang, tapi dia melayang. Jadi kalau ada badai, dia burung-burung yang akan ketakutan, semua terbang. Tapi Raja Wali enggak, saudara. Dia melayang, menaiki badai itu. Dia sering, dia menaiki badai itu, saudara. Bahkan menyeberangi gunung batu yang tinggi. Raja Wali gak pernah takut kalau ada badai, karena dia tahu dia sanggup, dia mampu melewati badai ini. Kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir. God will give us ability. Tuhan pasti tolong kita. Hari-hari yang sulit, hari-hari yang deg-degan membuat kita. Saya dikasih bocoran di jemaat 1. Gak fair kalau sudah kasih bocoran di jemaat 2. Selama beberapa hari kami deg-degan, jujur kami deg-degan. Bukan hanya di North Philly, saudara. Sampai melihat video polisi yang menembak dan akhirnya membuat Amerika, Philadelphia khususnya rusuh. Sampai lihat? Nggak lihat ya. Salah satu polisinya adalah tetangga kita. Makanya tempat ini hari-hari ini dijaga ketat. Polisi muter-muter di sini supaya tidak tahu rumahnya dekat-dekat sini. Beberapa tempat dari sini, nggak sampai 1 blok. Saudara-saudara, istri saya, aduh, nanti gimana ya kalau orang-orang ini ngumpul semua di sini, nanti balas dendam. Saya mau tenang. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan menjaga melindungi kita. Kita seperti Raja Wali yang akan datang. Jangan Pak, rumahnya mana Pak? Oh, enggak ada. Rahasia. Pak Fikir suka yang buka baca. Kita mengalami ancaman dan sebagainya. Tapi sadari, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Kita akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Jadi pesan Tuhan, Anda yang di rumah-rumah, saya tahu Anda mungkin pengikutnya Trump atau Anda pengikutnya Joe Biden. Saudara, hari ini jadilah pengikutnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan keluar yang terbaik buat bangsa ini. Jangan masuk penyembahan berhala. Jangan tinggikan presiden, jangan tinggikan partai politik, jangan tinggikan manusia, tinggikan Tuhan. Karena Tuhan yang membuat bangsa ini ada, dan Tuhan yang memberkati bangsa ini. Seperti bangsa Israel, Tuhan marah waktu mereka menyembah patung atau berhala. Yuk, masa election ini. Nanti sore gereja kita akan memimpin Jubilee United Prayer Tower, gereja-gereja di seluruh GBI di seluruh Amerika dan Kanada. Jam 6 saya mengundang Anda untuk datang. Khusus kita berdoa untuk Amerika. Dari mimbar ini kita akan berdoa untuk Amerika. Kita lepaskan berkat Tuhan atas bangsa ini. Election akan berjalan dengan baik. Siapapun presidennya, Tuhan sanggup memakai dia. Dan kita cuma berharap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, presiden di atas segala presiden. Tapi biarlah hari ini saya simpulkan, saat kita mengaku Tuhan sebagai Raja, kita juga mau diproses berserah. Kadang kita digantikan bulu-bulu kita, digantikan cakar kita, digantungkan cucuk kita atau patok kita seperti Raja Wali. Karena Tuhan mau kita come up better, come up higher. Setelah pandemi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, melayani lebih baik lagi. Setuju katakan? Mari pakai berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyi Dustin, liku-piku. Di saat badai bergelora. Could you please pull out the song Rafael, liku-piku? There is one thing that I love about this song, the background. Wow, saudara, backgroundnya adalah eagles. See the eagles? Their soars above the storm. Their soars, dia naik di atas gunung yang tinggi, naik di atas awan-awan, di atas saudara-saudara, di atas masalah persoalan.
di bawah ada badai, di bawah ada jurang, di bawah ada snow, sang Raja Wali enjoy. Siapa yang mau kita menjadi Raja Walinya Tuhan? Philadelphia kebakaran, tetap kita tenang bersama Tuhan. Mungkin di curfew tetap tenang bersama Tuhan. Mungkin toko-toko kita tetap belanja udah ditempel sama kayu-kayu, mungkin gak bisa, kita tetap bersama Tuhan. Aku akan tetap tenang karena apa? Tuhan yang melingkupi aku, Tuhan yang menaungi aku. Jangan kita seperti, di desa itu ada manu emprit, di Lampung ada manu emprit, paling manu emprit burung pipit ada pada, ketakutan, Pak Beni, ini gimana Pak, rakyat Pak, Philadelphia Pak dibakar, sopret tutup Pak, Emi tutup Pak, brojo ini gimana gitu kan? Itu manu emprit. Teman umpret, aduh Pak, gak kerja Pak, gak kerja ini gimana Pak, di lockdown Pak. Itu manu umpret. Saya khotbah aja gaya Jawa. Jangan kita jadi seperti manu umpret, ketakutan masalah. Kita ini Raja Walinya Tuhan, saudara. Kita ini dilindungi, dilingkupi sama Tuhan. Kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Ya nyanyi sama-sama, lingkupiku, lingkupiku dengan sayangmu, naungiku, naungiku dengan kuasamu, dengan kuasamu. Angkat tangan saudara, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Raja atas semesta, ku terasa kau ada di sana. Di saat badai bergelora, saudara jelas dikatakan, di atas badai kita tenang. Siapa yang mau kita tenang apapun yang terjadi? Gak takut, gak khawatir siapapun presidennya, apapun yang terjadi, kebakaran apapun yang dialami, kita gak takut, kita tetap tenang. Karena Tuhan Raja atas hidup kita, Tuhan Raja atas Amerika, dan kita akan naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Biarlah iman kami tetap percaya kepadamu. Kami diajar seperti Raja Wali, kami dididik, diproses seperti Raja Wali, sehingga kami terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Siapa yang mau tetap tenang bersama dengan Tuhan, apapun terjadi, angkat tanganmu. Yuk sama-sama, come on worship team, kita nyanyi sama-sama. Di saat badai, di saat badai bergelora, kami tak khawatir, kami tak takut.
King, Engkau Raja atas hidup kami dan bangsa kami. Kami gak mau menyembah, mengandalkan yang lain. Kami cuma mau andalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama katakan amin. You may be seated. The first week of the month we are going to do communion. Kita masuk dalam perjamuan kudus. In this normal, new normals, what we have to do is when we come to France, we're going to use sanitizer first, and we'll take the grape and also the bread. Jadi maju ke depan, pakai sanitizer, kemudian baru kita ambil tubuh dan darah Kristus. And please don't forget to have social distance among us. Tetap menjaga jarak. Jadi kita berdoa, Lord bless our communions, because by the grace of God, with the bread and the blood of Jesus, we renew our strength. You heal us, you give us victory, because your grace is sufficient enough for our life. Anugerahmu cukup bagi kami. Darah tubuh Kristus memberikan kemenangan sukacita. Dalam nama Yesus yang percaya bersama katakan amin. Singer nyanyi, lingkupiku, lingkupiku. Mari saudara. Bukan menakut-nakutin. Puji Tuhan kalau bangsa ini akan tetap aman, puji Tuhan. Tapi pun kalaupun terjadi gejolak, kita nggak perlu takut dan khawatir. Tuhan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu, yuk kita masuk perjamuan kudus, andalkan tubuh dan darah Kristus. Keluarga kita, hidup kita semua dilindungi, diberkati oleh darah Kristus.
dan dikuatkan. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Kami angkat roti di tangan kami Tuhan, karena kami hormati Engkau. Di saat-saat sulit ini, kami tak mampu sendiri, kami perlu Tuhan. Kami tabiskan roti tangan kami menjadi tubuh Kristus. Waktu kami memakannya, kami terima kekuatan yang baru. Kami sanggup melewati hari-hari yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Dan kami keluar dengan kemenangan gilang gemilang. Saudara, bukankah roti yang di tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Darah Yesus yang akan melindungi kami dan keluarga kami. Kami dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari sakit penyakit. Darah Yesus mengampuni dosa-dosa kami, merah seperti kemis menjadi putih seperti salju. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan Tuhan. Kami sembuh, kami kuat, kami sehat dalam anugerah perlindungan Tuhan. Kami tabiskan anggur tangan kami menjadi darah Kristus. Waktu kami meminumnya, kami sehat, kami kuat, kami sembuh, kami dilindungi sempurna. Saudara, bukankah anggur tangan kita adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas bangsaku, berdaulat atas bangsaku, berserah penuh. Berdaulat atas kotaku, berdaulat atas kotaku, ku dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan, silakan duduk. Kita mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan Ibu Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, silakan di media ada pengumumannya. Haleluya. Sampai saudara mempersiapkan persembahan saudara yang terbaik. Pengumuman yang pertama, saudara ya, kita minggu depan minggu ibadah seperti biasa, 3 kali ibadah jam 9. Gak apa-apa, gak usah ngomong. It's okay. It's okay. Gak mainin. Jam 9, jam 11, dan jam 6 ya saudara ya. Jam 9, jam 11, dan jam 6. Ibadah yang pertama, koordinatornya Mbak Dengar. Ibadah yang kedua, kalau mau datang ada Cik Resa sebagai koordinator. Ibadah yang ketiga, Cik Sansan gitu ya. Kemudian kita ada menara doa setiap hari jam 8 malam. Kita mau terus berdoa, mengawal kota dan bangsa ini dalam doa-doa kita. Dan pengumuman yang terakhir adalah untuk Full Nation Worship Center hari Sabtu. Mulai Sabtu ini saudara ya akan diubah jam 7 malam. Kalau biasanya jam 8, tapi mulai Sabtu ini jam 7 malam ya saudara ya. Dan kita akan berubah sedikit formatnya, bukan seperti Full Nation Worship gitu saudara ya. Kita bikin untuk umum gitu. Jadi seperti ibadah Catching the Fire gitu saudara ya, ibadah Pentakosta ketiga, supaya semua orang bisa ikut, bisa join gitu saudara ya, dari Indonesia, dari state-state lain. Kita terbuka saudara ya, karena menyiapkan diri juga nanti ke depan kalau ada lockdown dan lain sebagainya. Kita punya ibadah online yang strong juga gitu saudara ya. Jadi saya harap saudara bisa gabung sama-sama di ibadah Catching the Fire hari Sabtu jam 7 malam ya. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita minta impartasi Pentakosta ketiga supaya Tuhan. Itu saja pengumumannya dari saya. Ada lagi tambahan lainnya? Tidak. Baik, kalau tidak kita mau sama-sama berdoa.
Kita sama-sama siapkan persembahan kita yang terbaik. Ini waktunya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini kami mau kembalikan setiap berkat-Mu, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur apapun Tuhan. Engkau mewujudkan tangan-tangan yang memberi dan Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah. Apa yang mereka tabur, mereka juga akan tuai berlipat kali ganda. Terima kasih kami memberi di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan sukacita. Social distance boleh F. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah. Diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, diberkati hidupmu, diberkati pekerjaanmu. Seminggu ini kau diberkati berlimpah-limpah karena Tuhan menolong memberkati engkau. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua jemaat berkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Yesus berkati, salam sehati, sampai ketemu minggu depan.
berhadapan dengan presiden yang